Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan pagi hari ini. Dan pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang sebuah tema, yaitu sederhana tapi luar biasa. Nah saudara, ada banyak kali kita sering memandang perkara-perkara yang biasa, hal-hal yang sederhana, itu hal-hal yang sebetulnya tidak luar biasa. Berapa banyak sehingga kita akhirnya meremehkan perkara-perkara seperti ini. Sehingga kita lebih suka hal-hal yang bersifat spektakuler. Hal-hal yang luar biasa, yang sungguh mengagumkan. Sehingga kita lupa bahwa ada banyak peristiwa-peristiwa yang hebat. Ada banyak hal-hal yang luar biasa. Ternyata dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Tetapi itu menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. Nah pagi ini kita akan merenungkan beberapa peristiwa di Alkitab. Ada orang-orang yang biasa. Ada orang-orang yang secara kasat mata tidak memiliki penilaian yang hebat, yang luar biasa di mata manusia. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menghasilkan atau memiliki nilai-nilai, memiliki perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, mari kita akan lihat, saudara. Yang pertama adalah Daud, seorang anak muda yang biasa, tetapi imannya luar biasa. Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 33. Saya akan baca terlebih dahulu dua ayat ini. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Saudara, ini kisah yang sungguh sangat mengagumkan pada zaman itu. Belum pernah ada peristiwa yang hebat dalam sejarah peperangan bangsa Israel melawan bangsa Filistin, di mana kita tahu bersama pada zaman itu bangsa Israel bermusuhan dengan bangsa Filistin. Dan rupanya Bapak Ibu, bangsa Filistin ini memiliki seorang jagoan dan namanya adalah Goliat. Tahukah Anda, Goliat adalah seorang pahlawan perang bangsa Filistin yang memiliki keunikan yang luar biasa. Dicatat di Alkitab, dikatakan ketopong tembaganya itu ada di kepalanya. Dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirahnya ini adalah 5.000 shikal tembaga, atau sekitar 57,5 kilogram kalau dihitung dalam berat secara kilo. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun, dan mata tombaknya itu beratnya 600 shikal besi, atau sekitar 6,9 kilogram beratnya. Dan ia seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Dan kalau Anda tahu, bukan saja baju perang yang dipakai oleh Goliat ini luar biasa, perlengkapan perangnya itu sangat hebat. Tetapi Daud juga memiliki ketinggian yang tidak rata-rata. Dia adalah orang yang ketinggiannya di atas orang rata-rata. Dan ia memiliki ketinggian sekitar 2,93 meter, saudara. Anda bisa bayangkan Goliat ini memiliki ketinggian kira-kira hampir 3 meter. Siapa Daud? Daud adalah seorang anak muda yang sangat kecil,
Dia anak muda biasa, penggembala 2-3 ekor domba. Dan dia tidak pernah memakai baju perang. Namun kalau kita melihat di sini bagaimana ketika Saul berkata, mana mungkin kamu bisa menghadapi Goliat pahlawan Filistin ini yang dia adalah orang yang sudah biasa perang. Ya. Dan kita melihat Daud meskipun dia kecil, Daud meskipun dia anak muda yang biasa, tetapi ia memiliki iman yang luar biasa. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 sekarang ayat 42 sampai 46. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Daud berkata seperti ini, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Saudara, betapa luar biasa si Daud yang kecil ini. Ketika menghadapi Goliat yang besar, ketinggiannya hampir 2,93 meter. Hampir 3 meter, saudara. Tetapi Daud tidak pernah nyalinya satu pun dia merasa gentar menghadapi Goliat. Dan dia adalah anak muda yang memiliki iman yang luar biasa. Dia percaya bahwa ada Tuhan yang menyertainya, sebab dia yakin bersama Tuhan dia pasti bisa. Bersama Tuhan pasti Goliat akan dikalahkan. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Rupanya dalam pertempuran itu Daud hanya membawa beberapa batu kali dan dia hanya membawa sebuah alat ketapel. Kira-kira begitu saudara. Dan ternyata apa yang terjadi, sekalipun Daud tidak memakai baju perang, Goliat memakai perlengkapan senjata perang yang lengkap. Tetapi dari perkara ini kita bisa belajar, ternyata Daud yang sederhana. Dia membawa alat-alat yang sederhana dalam pertempuran. Tetapi rupanya dialah sang pemenang. Goliat mati, kepalanya dipenggal dan pedang Goliat berada di tangan Daud. Anda bisa bayangkan dalam peristiwa ini bagaimana itu hal yang sangat mustahil sebetulnya terjadi. Bahkan Raja Saul pun tidak pernah menduga dan menyangka apa bisa anak muda seperti ini mengalahkan pahlawan Filistin yang besar dan gagah perkasa itu. Tetapi saudara, inilah faktanya. Ternyata Daud adalah anak muda yang biasa, tetapi imannya luar biasa. Hari ini mari Bapak Ibu, apapun Goliat-Goliat yang ada di depan mata Anda, itu adalah seperti gunung-gunung persoalan. Hal-hal yang besar yang Anda sedang hadapi, yang sedang Anda harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, Anda memang harus melewati dan melaluinya. Tetapi percayalah, Anda adalah orang yang biasa, tetapi Anda punya Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda punya iman seperti Daud, maka apapun gunung persoalan, masalah sebesar apapun, kalau Anda hidup berjalan bersama Tuhan, Anda mau berjalan bersama Allah menghadapi semua tantangan yang Anda memang harus hadapi di depan mata Anda, maka saya percaya Anda adalah orang-orang yang sederhana tetapi luar biasa. Karena apa? Anda punya iman seperti imannya Daud. Dan Anda pasti akan menang menghadapi semua yang terjadi.
Yang kedua, saudara, kita belajar dari kisah bagaimana Yesus memberi makan kira-kira ada 5.000 orang. Dan kita akan melihat yang kedua adalah anak kecil yang biasa tapi hatinya luar biasa. Nah, coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 9. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Dan kita lihat di sini, saudara. Pada waktu itu Yesus mengajak para muridnya bersama-sama untuk melewati sebuah danau, dan Yesus mengajak mereka ke tempat yang sunyi. Dan ternyata orang-orang yang pada waktu itu mengikuti Yesus, mereka ternyata terus mengikuti akan Yesus dan para muridnya ini. Dan mau tidak mau Yesus tidak bisa mengelak dari orang-orang banyak yang ingin mendengar akan khotbahnya dan menerima lawatannya. Dan ternyata yang ikut itu jumlahnya kira-kira ada 5.000 orang, saudara. Dan kita bisa melihat bagaimana hari telah menjelang mulai malam dan Yesus tergerak hatinya karena ia tidak ingin mereka ini kelaparan. Namun ternyata Filipus, salah seorang murid Yesus, ketika ia mencobai dia supaya ia memberi mereka makan, rupanya Filipus berkata, "Tuhan, apa mungkin roti 200 dinar itu cukup untuk mereka?" Filipus selalu berpikir dengan nalarnya, dan itu rasanya tidak mungkin. Tetapi puji Tuhan, dalam peristiwa ini rupanya ada seorang murid Yesus yang bernama Andreas. Dia menemukan seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Tahukah Anda, 5 jelai roti ini adalah bentuk makanan yang dimiliki oleh orang-orang yang sebetulnya bukan kelas orang yang high class atau orang-orang yang memiliki kekayaan. Tetapi mereka adalah golongan masyarakat Yahudi yang sebetulnya adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang biasa, saudara. Jadi rupanya yang ikut Yesus ini ada seorang anak yang miskin, dari keluarga yang miskin. Saya percaya dia bukan latar belakang anak orang kaya. Karena jelai waktu itu adalah sebuah makanan yang sangat-sangat sederhana bagi kalangan masyarakat Yahudi yang memang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Anda bisa bayangkan kalau seandainya kita menjadi anak kecil itu, mungkin belum tentu ya kita bisa memberikan apa yang kita punya. Ya, mungkin ada juga anak yang bisa memberikan, tapi ada juga mungkin yang tidak bisa memberi. Karena biasanya anak kecil itu kalau diminta, saudara, itu mereka cenderung untuk tidak mau memberikan. Dan ini tergantung karakter mereka masing-masing. Namun kita melihat di sini ketika Yesus meminta anak itu maju ke depan dan ia memohon supaya 5 roti dan 2 ikan itu dibawa kepadanya. Kita bisa melihat anak kecil ini sungguh hatinya luar biasa. Dia rela memberikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Yesus. Dan Yesus selalu mengucap syukur, mengambil 5 roti dan 2 ikan itu dan menengadahkan ke atas, dan dia mengucap syukur kepada Bapa. Apa yang terjadi? Akibat dari
kerelaan hati seorang anak kecil ini yang mau menyerahkan apa yang dimilikinya, apa yang sangat bernilai, apa yang menjadi kepunyaannya yang sungguh seharusnya ia pertahankan, tetapi ia tidak mempertahankannya dan dia memberikan itu dengan sukacita. Maka terjadilah mujizat ketika 5 roti dan 2 ikan ini setelah Yesus berdoa. Maka ketika para murid membagikan itu kepada 5.000 orang, dan itu terjadi mujizat dan sisa 12 bakul, saudara. Ini sungguh peristiwa yang luar biasa. Dan anak kecil itu tentu dia benar-benar tidak pernah menyadari bahwa apa yang diberikan itu ternyata menghasilkan perkara yang sungguh hebat, mujizat dinyatakan pada waktu itu. Saudara, mari belajarlah dari anak kecil ini. Dia orang biasa, dia anak kecil yang tidak memiliki kedudukan dan dia bukan anak orang berpangkat, bukan anak yang kaya raya, tetapi hatinya itu luar biasa. Jarang orang memiliki hati yang seperti ini. Hari ini kalau Anda ingin menjadi orang-orang yang luar biasa, belajarlah dari anak kecil ini. Milikilah dahulu hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah kagum dengan titel kita. Tuhan gak pernah kagum dari pangkat kita. Tuhan gak pernah kagum dari titel-titel sekolah kita, saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah hatimu itu loh. Hatimu yang sungguh-sungguh kau berikan di hadapan Tuhan. Ketika kamu belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ketika engkau belajar memberikan apa yang menjadi milikmu dan engkau rela melakukannya demi pekerjaan Tuhan, maka saya percaya perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidup Anda. Mujizat akan Tuhan nyatakan. Anda percaya atau tidak, dari hal-hal yang sederhana ini Tuhan bisa melipat gandakan. Tuhan bisa memberkati kita jauh lebih banyak dari apa yang kita berikan. Dan inilah pelajaran yang kedua. Anak kecil yang biasa, tapi hatinya itu luar biasa. Belajar dari anak kecil ini. Yang ketiga, saudara, saya juga sangat kagum dengan seorang nelayan yang biasa, saudara. Siapakah dia? Yaitu Petrus. Yang ketiga kita belajar dari Petrus sang nelayan yang biasa, tetapi urapannya luar biasa. Nah, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, lalu saya sambung di ayat 43. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara, yang ketiga kita belajar dari Petrus. Siapa Petrus? Petrus adalah salah seorang murid Yesus. Dia adalah seorang nelayan yang dipanggil Yesus untuk mengikuti Yesus melayani, dan dia berlatar belakang seorang nelayan. Dia bukan lulusan teologi, dia bukan lulusan sekolah Alkitab, saudara. Bahkan dia juga bukan seorang yang memiliki titel atau pendidikan secara akademis yang memiliki nilai-nilai yang hebat. Dia hanya seorang nelayan yang hidupnya sehari-hari bergelut dengan ombak, bergelut dengan air laut, dan dia tidak memiliki pendidikan secara formal. Tapi kalau kita melihat di sini, siapa Petrus? Dia seorang murid Yesus yang mengikuti Yesus dengan setia. 3,5 tahun dia mengikut Yesus dan banyak belajar dari apa yang Yesus katakan. Bahkan dia seorang murid yang pernah ditegur Yesus karena akibat perkataannya yang tidak dia sadari itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sini, sejak peristiwa loteng Yerusalem, ketika mereka taat mendengar apa yang Tuhan perintahkan, supaya mereka berada di loteng Yerusalem dan menanti-nantikan akan Roh Kudus yang akan menaungi mereka, yang akan mengurapi mereka,
Maka ketika Petrus ini dipenuhi Roh Kudus, Anda bisa melihat di sini ketika dia menyampaikan khotbah, maka hari itu tidak pernah ada dalam sejarah. Ini sungguh peristiwa yang luar biasa. Seorang nelayan yang sederhana, seorang murid Yesus yang berlatar belakang bukan dari sekolah Alkitab. Maka ketika dia satu kali berkhotbah, 3.000 jiwa diselamatkan, saudara. 3.000 orang dibaptis, percaya kepada Yesus. Dan mereka menyambut akan keselamatan yang disampaikan oleh Petrus tentang siapa Yesus Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, yang memberikan hidup yang kekal bagi siapapun yang percaya kepadanya. Saudara, ini sungguh luar biasa. Hari ini banyak hamba-hamba Tuhan berkhotbah. Satu kali khotbah belum pernah ada dalam sejarah ribuan orang menjadi percaya dan dibaptis. Mungkin ada, tapi hanya beberapa orang yang memang itu Tuhan pakai dan itu sangat luar biasa. Misalnya seperti Billy Graham, Reinhard Bonnke, saudara. Tetapi kecenderungan dari kita para hamba Tuhan, 3.000 kali berkhotbah, belum tentu loh saudara ada satu orang pun bertobat. Ini menjadi sebuah hal yang sangat ironis hari ini. Tetapi mari hari ini menjadi perenungan buat kita. Kalau Petrus seorang nelayan yang biasa, tetapi ketika Tuhan mengurapi, maka urapan Tuhan yang menyertai Petrus membuat Petrus bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Bukan saja dia berkhotbah dan banyak orang dibaptis pada waktu itu, tetapi Petrus dengan bayangannya saja, maka orang disembuhkan. Bahkan ada banyak orang menerima mujizat dari pelayanan si hamba Tuhan Petrus ini. Saudara, hari ini jangan pernah Anda berkecil hati. Mungkin Anda bukan orang-orang yang hebat secara akademis. Mungkin Anda bukan orang-orang lulusan sekolah Alkitab. Anda tidak perlu menjadi kecil hati atau merasa minder dengan mereka-mereka yang memiliki titel-titel yang luar biasa. Saya tidak berarti menganggap bahwa orang-orang yang punya titel teologi itu salah, saudara. Tidak. Itu layak untuk mereka memang harus miliki untuk memperlengkapi diri dalam pelayanan. Tetapi itu bukan menjadi hal yang paling utama. Sekali lagi, hal yang paling penting adalah bagaimana ketika kita melayani, kita ini diurapi dan Tuhan menyertai setiap pelayanan kita. Maka meskipun Anda biasa, Anda akan jadi orang yang luar biasa. Karena urapan Tuhan ada bersama Anda. Saudara, mari hari ini jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita merasa bisa. Mari tundukkan hidup kita ini di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu dan percayalah Tuhan bisa pakai Anda menjadi orang-orang yang hebat. Mari Bapak Ibu, hari ini Daud orang yang biasa, tetapi imannya luar biasa. Anak kecil yang biasa, tapi hatinya itu luar biasa. Dan yang ketiga kita belajar Petrus, orang nelayan yang biasa, tetapi urapan Tuhan itu luar biasa menyertainya. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.